Ya, bisa saja ini karena sekarang juga ada banyak pergerakan pasukan ya. Jadi pergerakan pasukan ada banyak yang ikut mensuplai juga. Kita juga masih terus memonitor apa respon dari pasukan NATO yang berada di timur Eropa gitu. Ini yang masih kita akan lihat apakah kemudian Rusia itu kemudian berani melakukan itu. Kenapa? Karena saya juga tidak terlalu yakin bahwa ketika mereka melancarkan serangan darat itu pertahanan udara sebagai pelindung dari pasukan yang ada di darat itu sudah disiapkan gitu. Itu saya juga sejauh ini masih mencoba menebak-nebak apakah memang persiapannya sudah seserius seperti itu gitu, atau ini ternyata cuma untuk show off gitu. Show off dalam konteks apa? Dalam konteks karena akan perundingan masih berlanjut ya. Gitu. Itu Melvin. Bang Anton, Putin sendiri kan kemarin sudah menargetkan tanggal 2 Maret besok ini sebagai target dia, hari kemenangan dalam serbuan dia ke Ukraina. Kan pertanyaannya apa yang terjadi kalau seandainya itu tidak terjadi? Perang bahkan terjadi berlarut-larut. Apa kira-kira yang akan Rusia lakukan? Ya, dampaknya misalnya. Dampaknya tentu saja sudah jelas banyak ya. Jadi di secara ekonomi kan sudah banyak ini terkena dampaknya gitu. Dampaknya sudah melebar kemana-mana. Kita bisa ngelihat di sektor olahraga aja banyak di ban gitu ya. Ekonomi kena, politik juga jelas dapat kecaman banyak gitu ya. Dan juga jelas bahwa Ukraina tidak seperti Georgia gitu. Ini bisa kita lihat dalam 5 hari pertama ini gitu, bagaimana Ukraina masih tetap terus bertahan gitu. Jadi saya tidak terlalu yakin gitu apakah misalnya besok walaupun dia membuat porak-poranda Kiev gitu, lantas kemudian pemerintah Kiev akan bertekuk lutut. Memang misalnya ada analisis dari Profesor Paul Post dari Universitas Chicago, Amerika Serikat. Dia mencoba membuat 4 kemungkinan skenario dari keluaran serangan Rusia ke Ukraina. Yang pertama adalah adanya pemerintah baru di Ukraina yang pro Rusia. Yang kedua adalah aneksasi Ukraina pada Rusia. Ketiga, adanya perang besar. Dan keempat, yakni membangun kembali Imperium Uni Soviet. Gitu. Nah, 4 ini kalau kata Prof. Paul, dia bilang ada 2 gitu ya, ada 2 yang mempengaruhi pencapaiannya. Yang pertama adalah apakah Putin itu kemudian mau memilih jalan maksimal atau tetap di jalur minimal. Jadi kalau dia maksimal, bisa jadi keluarannya adalah entah itu perang besar, gitu ya, atau juga aneksasi, atau juga memang ini dalam rencana konteks yang lebih luas, membangun kembali imperium seperti jayanya Uni Soviet. Sama yang kedua itu adalah bagaimana kemudian perlawanan yang diberikan oleh Ukraina, yang harapannya nanti ke depan ada banyak dukungan yang mengalir juga ke Ukraina. Saya sih melihatnya begitu. Jadi ini bukan kemenangan yang mudah gitu kalau misalnya Putin ingin besok gitu. Jadi walaupun dia menggempur sekaligus gitu ataupun dia menggunakan nuklir sekalipun gitu, bukan berarti kemudian Ukraina kalah, karena bisa jadi ini akan memicu perang yang besar. Gitu. Jadi perang berlarut, perang besar yang tentu saja tidak hanya Ukraina yang akan mendapatkan dampak buruknya, tapi Rusia juga, terutama Putin kali ini akan juga mendapat buruk, karena Inggris misalnya sudah mengancam semua militer yang terlibat, gitu, pejabat militer yang terlibat dalam pejabat militer Rusia yang terlibat ini akan dikategorikan sebagai war crimes kalau mereka melakukan pelanggaran. Kan jadi ini sudah ada juga perang urat saraf yang dilakukan untuk mencoba menekan tensi untuk menjadi tidak terlalu besar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.